hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segala hatimu, segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sini katakannya kepada kita, Bapak Saudaraku, semuanya yang kita kerjakan di dalam dunia ini itu haruslah kita menganggap itu untuk Tuhan. Semua pekerjaan ini harus kita menganggap itu pekerjaan Tuhan, sehingga kita tidak sungut-sungut, sehingga kita tidak akan mengeluh. Karena apa? Karena kita menganggap itu pekerjaan Tuhan. Jika kita menganggap pekerjaan yang kita kerjakan ini pekerjaan Tuhan kita sering kita akan bermalas-malasan. Ketika ada Tuhan kita akan rajin, ketika tidak ada Tuhan kita akan bermain-main. Jadi janganlah sempat seperti itu, Bapak Saudaraku, karena kita hidup ini bukanlah untuk dunia, tapi kita hidup ini adalah untuk Tuhan. Jadi kita mengerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Semua yang hidup dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita itu harus menghargai Tuhan, dan tidaklah kita cukup hanya menghargai Tuhan kita, tapi kita menghargai Tuhan, sehingga kita apapun yang kita suruh untuk kita kerjakan itu untuk Tuhan. Jadi sehingga kita semangat, sehingga kita akan bergairah untuk mengerjakan sesuatu apa yang kita kerjakan, karena kita itu menganggap semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Jika kita menganggap itu pekerjaan manusia, sehingga sering kita akan lemah, sering kita akan bermalas-malasan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, memang sering kita berpikir secara dunia, kita berpikir adalah pekerjaan yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan untuk diri kita, adalah pekerjaan untuk manusia. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita menyadari kita ini adalah ciptaan Tuhan. Semuanya kita hidup dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan, sehingga kita diciptakan seturut dengan gambaran Tuhan. Mau Tuhan kita ini seturut dengan gambarannya, tapi kita ini sudah lari dari gambarannya. Kenapa? Karena kita tidak tunduk kepada aturan-aturannya. Jadi itulah membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga sering tadi kita melihat tadi sini tadi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mempertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat di dalam dunia ini, karena Tuhan bukan memandang orang, tapi Tuhan memandang hati kita, melihat hati kita. Jadi kita harus berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun kita kerjakan itu, kerjakanlah itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jangan kita menganggap pekerjaan kita ini untuk manusia. Jika kita menganggap pekerjaan kita ini untuk manusia, tentu kita kecewa, tentu kita itu tidak semangat. Karena apa? Karena sering manusia mengecewakan. Jadi walaupun mungkin secara daging kita merasakan itu mengecewakan, jangan pernah kita menganggap itu pekerjaan manusia, tapi kita harus itu menganggap pekerjaan kita itu adalah untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita berpikir kita ini adalah ciptaan Tuhan, bahkan semuanya inilah ciptaan Tuhan, kita tidak lagi melihat manusia. Jangan pernah kita memonis seseorang, karena seseorang itu juga manusia. Jangan kita menuduh seseorang, karena seorang itu juga ciptaan Tuhan.
Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita mengatakan buruknya ini, kita mengatakan seperti ini, seperti itu. Jika kita mengatakan seperti itu, berarti kita adalah menghina Tuhan. Kenapa? Karena dia juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi jangan kita pernah menghina sesama kita manusia, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Karena apa yang kita berbuat kepada sesama kita, itulah perbuatan kita kepada Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, di mana kita melihat di Matius 25 Bapak Saudaraku, di sini jelas Tuhan mengatakan perbuatan-perbuatan kita di dalam dunia ini itulah untuk Tuhan. Di mana kita melihat Matius 25 ayat dimulai dari ayat 31. Di sini katakannya kepada kita apa, terus di bawah dulu ya, dan ia akan menempatkan 30, sebab ketika aku lapar. Di sini kita melihat Matius 25 ayat 34. Di sini katakannya kepada kita. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu membawa aku melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu adalah di dunia ini. Jadi apa yang kita perbuat di dalam dunia ini, kita akan terima di akhirat nanti. Jadi Bapak Saudaraku, makanya kita harus tahu posisi kita ini di mana saat ini. Jadi kita harus bekerja semuanya itu untuk Tuhan.
jika kita bekerja untuk Tuhan, jika kita melayani orang sakit, orang sakit itu adalah, itu katanya tadi, adalah aku kata Tuhan. Jika kita memberi sedekah kepada orang susah, itulah aku. Ketika kita melihat orang sakit, itulah aku. Ketika aku telanjang, kau memberikan aku pakaian, itulah aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi itu nyata hidup. Selagi kita hidup, inilah kita kerjakan. Selagi kita hidup, inilah kita berbuat. Kenapa? Karena itulah ujian praktek yang kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi kita tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya bergereja saja, tidak cukup hanya beriman saja, tapi kita harus berbuat sesama kita manusia. Kita lakukan itu, bertindak seakan itu untuk pekerjaan Tuhan, seakan itu untuk Tuhan. Jadi sama yang kita baca tadi di Matius 25 tadi, kita melihat itu semuanya untuk Tuhan. Walaupun kita itu berbuat untuk manusia, tapi itu kita menganggap itu adalah untuk Tuhan, supaya kita jangan kecewa, supaya kita itu seperti orang minta-minta. Jangan pernah kita mengatakan itu dibuat-buat, itu urusan dia. Yang penting kita berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mengatakan itu orang penjara itu wajiblah dia kena hukuman. Untuk apa pula kita melihat dia? Jangan pernah kita memikirkan seperti itu, karena yang kita lihat itu bukanlah orang hukuman itu. Yang kita lihat itu adalah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan tadi, apapun yang kau kerjakan, sekecil apapun, yang hina apapun itu, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan. Jadi itu praktek hidup. Jadi jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, harus kita ikuti apa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi tidaklah gampang, tidaklah sama seperti apa kata manusia. Cukup percaya saja, cukup beribadah saja, cukup bergereja saja. Jadi buahnya kelihatan. Jadi pohon itu tanpa buah, orang tidak akan suka. Jadi pohon itu harus berbuah, menyenangkan orang banyak. Jadi itulah namanya orang Kristen, itulah namanya pengikut Kristus. Jadi ini semuanya jadi pertanyaan besar buat kita. Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah berbuat? Jangan kita egois, jangan kita mementingkan diri sendiri. Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau seperti itu, karena jelas firman Tuhan mengatakan, di mana semalam kita baca, sangat jelas firman Tuhan mengatakan di Matius 7 ini. Seringkali kita tidak menyadarinya, seringkali kita itu menganggap kita ini hanya untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu dikasihani, tapi yang dikasihani adalah kita. Tuhan sangat mengasihani kita. Tuhan sangat prihatin melihat kita. Jangan kita pernah mengatakan, ya kasihan kali Tuhan itu disalibkan ya. Jangan pernah kita mengatakan seperti itu. Kitalah yang dikasihaninya, sehingga dia rela berkorban untuk tetes terakhir. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita yang harus dibenahi, bukan Tuhan yang benahi. Seringkali kita ingin membenahi Tuhan, bukan Tuhan yang dibenahi, tapi diri kita lah yang dibenahi. Karena di sini katakannya pada saudaraku, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi tidak cukup hanya ke gereja, maupun mungkin kita setiap hari kita ke gereja Bapak saudaraku. Jika tidak seperti ayat 20 ini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku
yang di sorga. Apa kehendak Bapa kita di sorga itu, saudaraku? Itu tadi katanya, ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, Engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, Engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, Engkau menjenguk aku. Ketika aku penjara, Engkau melihat aku. Jadi itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, Bapak Saudaraku. Jadi tidak cukup hanya berseru, Tuhan, Tuhan. Bahkan kita berlompat-lompat, berlompat-lompat, bernangis-nangis dan sebagainya. Kita seakan-akan kita ini sudah di dalam Tuhan. Jadi sini Bapak Saudaraku harus kelihatan buahnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan di pada pagi hari ini. Kita untuk apa? Untuk apa kita lahir ke dunia ini? Jadi jangan kita pernah kecewa walaupun tantangan, masalah, pergumulan hidup yang dalam kita hadapi dalam dunia ini itu adalah ujian. Jika kita tidak diuji, kita tidak akan naik kelas, kita tidak akan lulus. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah enak-enak saja. Bagaimanalah orang ujian? Ujian itu haruslah anak seperti anak sekolah, haruslah otaknya dipersil, bahkan dia tidak tidur untuk memikirkan pelajaran-pelajaran yang buat ujian pada hari ini. Jadi itu harus kita tahu Bapak Saudaraku, tidaklah kita santai-santai saja, tidaklah kita berhura-hura, tidaklah kita berpesta pora, tidaklah kita bersenang-senang hidup di dalam dunia ini. Jika kita memang anak-anak Tuhan, jika kita memang orang Kristen, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi kita harus menyadarinya, kita harus tahu diri Bapak Saudaraku, supaya kita jangan nina bobokkan oleh dunia ini. Jika kita tidak tahu diri Bapak Saudaraku, sehingga kita hanya berseru saja kepada Tuhan, tidak mementingkan sekeliling kita, tidak memperhatikan sekeliling kita, sehingga kita egois, kita mementingkan diri sendiri. Kita hanya berseru pada Tuhan, Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan, 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 Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, tapi kita tidak peduli akan sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan. Karena jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita akan lari dari kenyataan. Jika kita hanya berpedoman kepada gereja, jika kita berpedoman kepada manusia saja, tentu kita akan lari dari kebenaran firman Tuhan. Karena semuanya itu adalah manusia, adalah daging. Rata-rata manusia ingin menyenangkan daging. Tidak seberapa manusia ingin menyiksa daging. Tidak seberapa itu manusia bodoh. Itu manusia yang mati rasa jika dia mau menyiksa daging untuk hidup di dalam dunia ini. Jadi rata-rata hidup dalam dunia ini adalah mencari kesenangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mencari kesenangan di dunia ini hanya sementara, bersifat sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang utuh. Jika kita mencari kesenangan di dunia ini hanya sementara, tapi jika kita mencari kesenangan di dalam Tuhan, kita akan mendapatkannya utuh dan kekal.
hidup selama-lamanya. Jadi itu adalah pilihan di tangan kita, tidak di tangan siapa-siapa, tidak di tangan hamba Tuhan, tidak di tangan gereja, tidak di tangan keluarga kita, tidak di tangan anak-anak kita, tidak di tangan suami kita, tidak di tangan istri kita, tapi kita yang menentukannya. Kemanakah arah tujuan kita? Jadi tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan. Mari kita saling mendoakan satu dan lain, saling memperhatikan satu dan lain, saling mengasihi satu dan lain. Tunjukkan kasih Tuhan itu supaya kita itu berbuah. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.